Pemirsa Mozaik Islam, salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia tak lain adalah berkaitan dengan masalah harta benda, dan dalam Al-Quran mengingatkan bahwa masalah harta benda serta kekayaan bisa menjadi fitnah atau cobaan. Oleh karena itu, berkaitan dengan harta, Islam mengajarkan hukum syariat antara lain syariat Islam tentang kewarisan, zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, dan wasiat. Kali ini akan membahas khusus tentang wasiat, maka setiap muslim sudah seharusnya memahami apa itu wasiat. Salah memahami wasiat bisa berdampak fatal, bahkan salah berwasiat atau memberi wasiat bisa bernilai kezoliman. Kata wasiat termasuk kosakata bahasa Arab yang bermakna perintah yang ditekankan. Maka orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati. Wasiat juga mengandung arti pemberian seseorang kepada orang yang dekat dengannya, baik keluarga maupun sanak saudaranya berupa barang, piutang atau jasa. Wasiat biasanya diberikan saat pemilik wasiat merasa kematian sudah dekat, hendak bepergian jauh, dan sebab lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Masalah wasiat juga tertuang dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11 yang artinya, pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang wafat dalam keadaan berwasiat, maka dia telah mati di jalan Allah dan sunnah Rasulullah, mati dalam keadaan takwa dan syahid, dan mati dalam keadaan diampuni atas dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan tahukah Anda pemirsa, bahwa ternyata pelaksanaan wasiat sebagai suatu proses peralihan harta sudah berlangsung sejak lama? Pada masa sebelum kedatangan Islam sampai masa Romawi, keberadaan wasiat kurang berkembang karena tidak mengutamakan prinsip kebenaran dan keadilan. Kemudian pada masa Arab Jahiliyah, wasiat di masa ini hanyalah bertujuan untuk berlomba-lomba menunjukkan harta kekayaan mereka, sedangkan nasib kerabat dekatnya ditinggalkan dalam keadaan miskin dan sangat membutuhkan. Setelah datangnya Islam, kondisi tersebut berubah dan mengarahkan tujuan wasiat untuk kebenaran dan keadilan, sehingga pemilik harta diwajibkan untuk berwasiat kepada keluarga dan kerabat sebelum dilakukan pembagian harta warisan. Tata cara berwasiat biasanya dengan lisan yang dapat didengar kepada penerima wasiat. Namun untuk menghindari persengketaan disunahkan menulis wasiat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah hak seorang muslim yang memiliki sesuatu yang diwasiatkan tinggal selama 2 malam kecuali wasiat yang telah tercatat di sisinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun Islam menjelaskan tentang wasiat yang terbagi dari segi rukun dan syarat berwasiat. Wasiat berdasarkan rukunnya, yaitu pertama, ada orang yang berwasiat. Beberapa syarat untuk orang yang berwasiat haruslah balik dan berakal. Wasiat dilakukan secara sadar, sukarela, dan tidak berada dalam kondisi terpaksa. Kemudian, orang yang berwasiat tidak memiliki hutang dengan jumlah sebanyak harta yang ditinggalkan. Yang kedua, ada yang menerima wasiat, baik orang maupun lembaga. Wasiat itu kalau seandainya sudah tertulis, kalau sudah disaksikan oleh pihak-pihak yang berwenang, maka itu wajib dilaksanakan. Jadi ahli waris tidak punya kemampuan atau otoritas untuk tidak melaksanakan wasiat. Karena ini sudah menjadi satu ketetapan Al-Quran, mimba diwasiatin yusi biha audain. Jadi harta itu baru boleh dibagikan kepada ahli waris setelah dipotong 2 hal. Yang pertama bayar-bayar hutang dulu, dan yang kedua memberikan wasiat kepada yang diamanati. Sementara syarat penerima wasiat adalah identitasnya harus jelas. Orang atau lembaga yang menerima dapat dipercaya. Penerima wasiat bukan seorang kafir atau yang memusuhi Islam. Orang atau lembaga yang menerima dapat dipercaya. Penerima wasiat bukanlah orang yang membunuh pewasiat, dan penerima wasiat juga bukanlah ahli waris pemberi wasiat. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang diwasiatkan harus dapat berpindah milik dari seseorang ke orang lain, bisa berupa benda atau harta. Berikut syarat untuk benda atau harta yang diwasiatkan. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Jika lebih dari 1/3, maka harus seizin ahli waris. Kemudian, wasiat tidak boleh diberikan kepada salah satu ahli waris kecuali diizini oleh ahli waris lain. Bendanya boleh berupa yang sudah ada maupun belum ada, seperti misalnya wasiat buah dari pohon yang belum berbuah. Selain itu, harta yang diwasiatkan harus jelas-jelas milik sang pewasiat.
Dan yang terakhir, lafaz kalimat wasiat. Seseorang dapat berwasiat sebanyak-banyaknya adalah tidak lebih sepertiga dari harta. Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Abbas berkata, alangkah baiknya jika manusia mengurangi wasiat mereka dari sepertiga ke seperempat, karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, wasiat itu sepertiga, sedangkan sepertiga itu sudah banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa hikmahnya wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3? Karena misalnya ada orang tua yang begitu kesel, marah sama anaknya, sehingga dia mau menghalangi anaknya dari dapat waris. Maka diberikanlah wasiat ini misalnya kepada seseorang, pacarnya kah atau siapakah, bisa saja terjadi. Nah, agama Islam adalah satu agama yang sangat luar biasa. Maka perpindahan harta itu dihalangi. Jadi kalau terjadi wasiat lebih dari 1/3, maka dia batal demi hukum. Oke. Nah, demikian ini adalah untuk memproteksi sang ahli waris sehingga dia tetap dapat, yaitu jumlahnya tetap dominan, yaitu 2/3. Wasiat juga tidak ditujukan kepada salah seorang yang berhak menerima warisan dari orang yang berwasiat, kecuali mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya. Alasan untuk tidak diperbolehkannya wasiat diberikan kepada ahli waris itu dikarenakan agar tidak ada rasa perbedaan kasih sayang di antara sesama ahli waris yang dapat menimbulkan pertengkaran keluarga. Alangkah baiknya memberi wasiat di saat masih hidup dan sehat, sebab ada larangan memberi wasiat dalam menghadapi sakratul maut. Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdol? Nabi menjawab, sedekah yang kamu keluarkan saat engkau sehat dan kuat, engkau berharap kaya dan takut miskin. Janganlah kamu tunda hingga nyawa sudah sampai kerongkongan, baru engkau katakan, untuk si fulan ini, orang yang diberi wasiat, untuk si fulan ini, padahal harta itu menjadi hak si fulan ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, maka jelas semua yang hidup di dunia ini akan meninggal dan lebih baik jika setiap muslim dapat memahami pentingnya berwasiat. Semoga dengan pembahasan ini dapat menambah ilmu dan pemahaman bagi setiap umat muslim mengenai hukum wasiat. Amin.